Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan Kau terus mengerjakan yang ilahi, yang sempurna, yang daripadamu sendiri di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari biar Kau yang berbicara, Kau yang siapkan setiap tanah dalam kehidupan kami. Dan biar setiap taburan firman yang daripadamu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dengan sangat lebat dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat buat sekitar kami dan bahkan sampai bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, berbicaralah biar hanya yang daripadamu yang boleh disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Berapa banyak di tempat ini yang saudara percaya bahwa saudara orang-orang yang diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangan, lihat kiri kanannya, bilang saya orang yang diberkati Tuhan. Amin. Baik saudara, kita hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema di bulan ini. Ada yang tahu temanya apa? More than enough. Harus tahu ya, karena udah ada di depan tuh ditulis ya. Kalau sampai nggak tahu berarti nggak baca di situ ya. Oke saudara, tema kita bulan ini more than enough. Tema yang ajaib, tema yang luar biasa. Dan saya percaya ini tema yang juga dinanti-nantikan oleh banyak orang. Karena kita tahu ketika kita diberikan tema yang lebih dari cukup, artinya kita percaya dan kita tahu Tuhan akan memberikan lebih dan lebih dan lebih, betul? Oke saudara, boleh next. Ehonya boleh tolong dihilangkan atau dikecilkan? Oke, tes. Ya, terima kasih. Oke, baik, untuk tema bulan ini next ya. Nah pertanyaannya, siapa di sini yang mau hidupnya lebih dari yang namanya cukup? Boleh angkat tangan? Oh, atau saya mah cukup aja deh gitu. Siapa di sini, sekali lagi ya, saya tanya ya. Siapa di sini yang hidupnya mau lebih dari cukup? Oke, nah next. Saya akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan saudara. Kalau saudara mau lebih dari cukup, cukup itu kan buat diri kita ya. Pertanyaannya, apa hal dalam hidup saudara yang sudah ada atau belum ada yang mau ditambah? Bagaimana seandainya Tuhan datang di depan saudara saat ini juga, Tuhan berdiri dan Tuhan berkata, "Nak, hari ini apapun yang kau minta, aku akan kasih." Pertanyaannya, apa yang saudara mau, apa yang kau mau untuk Tuhan tambahkan dalam kehidupan saudara? Saudara boleh tulis sebanyak-banyaknya gitu ya. Mau yang rohani, mau yang jasmani, sampai yang gak masuk akal, gak apa-apa, minta aja gitu ya. Nah hari ini, coba boleh kalau yang bawa kertas boleh ditulis, coba pingin apa aja gitu ya. Coba ditulis, boleh gak apa-apa. Kalau yang gak bawa kertas, yang bawa handphone, mau dicatat juga boleh, silakan. Yang gak bawa, boleh disebutkan dalam hati juga gak apa-apa. Apa yang saudara minta atau yang saudara rindukan untuk Tuhan tambahkan dalam kehidupan saudara ya. Nah kalau sudah, next. Nah pertanyaannya, kenapa ingin ditambah? Banyak orang gitu kan, mau ditambah, mau gitu ya. Mau dikasih lebih, mau gitu ya. Pertanyaannya, buat apa? Saya ambil satu contoh yang saya yakin semua orang mau lah kalau ini ya. Siapa di sini yang rindu berkatnya dalam hal keuangan ditambah coba? Semua pasti ya. Pertanyaan saya, kalau ditambah mau buat apa saudara? Buat apa? Buat apa? Ke Jogja, jalan-jalan ke Jogja. Oh, memberikan sosial. Saya maaf kurang kedengeran hadir dari situ. Mau jalan-jalan ke Jogja, dekat amat gitu ya. Gitu. Oke, saudara, ada banyak orang minta sama Tuhan, tapi sebenarnya mereka nggak tahu kok buat apa. Mereka minta sesuatu yang bahkan nggak tahu kenapa itu harus ditambah dalam kehidupannya. Nah, saudara, saya tulis di bawahnya ada dua ya. Kenapa mau ditambah? Kalau mau itu sesuatu yang muncul dari dalam sini. Tapi di bawahnya saya tulis kenapa di sini ada tanda dengan huruf merah besar ditebalkan. Dan Tuhan sebetulnya rindu untuk semua hal yang baik. Itu sebenarnya ditambah dalam kehidupan saudara dan saya. Bukankah firman berkata, aku datang untuk memberikan hidup, betul? Dan hidup dalam kelimpahan. Dan kelimpahan itu artinya lebih dari cukup.
Dan itu yang sebenarnya jadi kerinduan hati Tuhan. Tapi pertanyaannya, saudara sadar dan tahu nggak kenapa saudara itu harus ditetapkan untuk terima lebih dari cukup sebetulnya. Ini yang jadi masalah saudara. Berkatnya itu sudah ada, janjinya kerinduan Tuhan sudah ada. Untuk saudara saya diberkati dengan sangat limpah. Tapi pertanyaannya, kenapa ada begitu banyak orang sangat sulit untuk terima yang namanya berkat yang melimpah? Kenapa? Berkatnya besar, wadahnya kecil. Nah saudara, hari ini saya mau bicara tentang wadah. Kalau kita bicara more than enough, seringkali kita berpikir tentang uang, berkat dan semuanya. Saudara, ini seperti air terjun yang tidak terbatas, yang terus mengalir. Mau saudara ambil berapa banyak pun dia tetap ada dan tidak pernah menjadi kering. Saudara mau bawa 1 ember, dia akan tetap mengalir. Saudara bawa 1 sendok, akan tetap mengalir. Saudara bikin bendungan, tetap mengalir saudara. Berkat Tuhan itu lebih dari cukup buat saudara dan saya. Tapi yang jadi pertanyaan, wadah kitanya sebesar apa? Oke, next. Nah, saudara, ketika kita bicara penambahan, kita harus sadar, itu seperti bangunan. Saya gambarnya segitiga ya. Tapi ini seperti sebuah bangunan, bayangkan ini gambar bangunan ya. Saya nggak bisa dapat gambar bangunannya kemarin ya. Jadi saya ambil contohnya segitiga aja ya. Saudara kalau bicara lebih, lagi nggak? Lagi, tambah. Rekeningnya mau semakin gendut, mau gitu ya. Tapi salah, yang gendutnya bukan rekeningnya, ke perutnya gitu ya. Nah saudara, kalau ditanya mau lagi, mau. Tambah lagi, tambah. Tapi fondasinya kita nggak perhatikan saudara. Dasarnya, kalau kata more than enough, more lebih dari cukup. Dasarnya yang paling bawah itu harus punya rasa cukup. Ada banyak orang punya banyak hal dalam kehidupannya, tapi nggak pernah merasa cukup. Ada orang sudah punya begitu banyak hal, tapi rasanya kurang. Ada orang dia sudah punya rumah, dia sudah punya rekening yang sangat besar, banyak jumlahnya. Dia punya mobil yang sangat bagus, kemudian dilihat tetangganya dan berkata, kok mobil tetangga lebih bagus ya? Jadi tidak enak. Saya ambil contoh deh. Seandainya ada yang bisa bantu saya nggak 2 orang? Boleh maju ke depan deh. Yang masih muda deh biar cepet ya. Nah, ayo 2 orang. Menari. Saya kasih ilustrasi saudara ya, supaya kebayang. Nah, suatu kali saya datang, terus saya bawa emas batangan. 1 bloknya itu 10 kilo, banyak ya? Mau nggak kalau saudara dikasih? Mau ya? Oke, saya datang nih. Terus saya datang, saya lihat, wah ini kayaknya orangnya siap diberkati nih. Terus saya datang, saya kasih. Ini ceritanya emas ya. Punya emas gak 10 kilo? Gak punya ya? Saya kasih nih emas 10 kilo. Seneng gak? Seneng? Seneng. Kemudian ada yang kedua nih. Oh ini ceritanya emas lagi. Mau emas? Mau ya? Saya datang lagi. Saya kasih 10 kilo. Seneng gak? Seneng? Seneng ya? Oke. Sekarang saya datang lagi. Kemudian saya bawa emas 10 kilo lagi. Buat siapa ya? Buat siapa? Semua mau ya? Terus saya datang, nih buat kamu lagi deh 10 kilo. Seneng gak? Seneng gak? Pertanyaan saya, yang dapat 1 seneng gak? Tergantung. Nangkep ya? Nangkep ya? Oke, terima kasih, tepuk tangan dong buat, boleh kembali ini karena ini handphone saya satu lagi ya. Penting ini, 3-tiganya penting ya. Kalau haus nanti saya pasti perlu air. Sudah ada begitu banyak orang, akhirnya hidupnya jadi tidak enak. Dan hidupnya jadi sangat tidak nyaman. Bukan karena dia tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Tapi hidupnya jadi gak nyaman. Hidupnya menjadi sangat terganggu, terusik. Karena ada 1 orang di sebelahnya yang mendapatkan lebih dari yang
dia dapatkan. Iri hati. Saudara, banyak orang gak sadar. Sebenarnya kita datang dengan tidak bawa apa-apa, saudara. Pertanyaan saya, yang dikasih satu tadi, sebelumnya punya emas gak 10 kilo? Gak punya ya. Tapi karena kemurahan Tuhan, dia datang, dia berikan kita emas itu. Tapi kemudian ada orang kedua yang Tuhan berikan dalam pandangan manusia kok lebih. Kepercayaan lebih, berkat yang lebih. Dan kemudian kita berkata, kenapa dia dikasih lebih? Bukankah kami sama-sama tidak melakukan apa-apa, cuma datang ke depan. Datang dan terima, betul? Saya ingat khotbah dari Pak Daniel yang seringkali berkata, ini saya punya air, siapa yang mau air gitu ya. Pertanyaannya bukan siapa, siapa yang dapat air, siapa yang maju ke depan, betul ya. Nah ini masalahnya seringkali dalam kehidupan kita, yang maju banyak saudara. Siapa yang mau? Saya gitu, maju ke depan, maju ke depan. Dikasih, dapat, saya dapat. Kemudian orang kedua datang, dikasih lagi. Tapi dengan usaha yang sama, bahkan kelihatannya dia datangnya terlambat, tapi diberi lebih. Dan akhirnya hati kita menjadi panas. Saudara, saya punya bercandaan karena begini, hidup ini kadang-kadang tidak adil. Kenapa saya ketemu orang-orang yang makannya banyak sekali dan berat badannya stabil. Saya ini ya, makannya sudah dikurangi saudara. Tapi berat badan saya tetap roller coaster gitu ya. Itu kan firman yang jadi daging, ini kenapa lemak jadi samcan nih gitu ya dalam hidup saya. Samcan jadi lemak dalam hidup saya gitu. Nah, saya mau berkata, kadang-kadang dunia itu memang tidak sepenuhnya sama saudara. Tapi seringkali yang jadi bikin tidak enak, bukan itunya. Tapi karena kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Boleh nakal saudara ya? Bicara more than enough, bukan soal more-nya. Tapi punyakah kita rasa cukup dalam hidup kita? Ada begitu banyak orang cari lebih. Kenapa? Karena dia ngerasa kurang. Saya bukan bicara soal, berarti kita mengucap syukur tidak melakukan apa-apa, ya udah tidak melakukan. Enggak. Hasilkan lebih, terima lebih yang dari Tuhan. Tapi miliki rasa cukup. Karena tanpa rasa cukup, ini akan sangat berbahaya saudara. Next ya, saya nggak akan panjang dulu di sini. Ayat yang akan saya ambil di hari ini adalah 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Nanti sebenarnya akan saya baca full di ayat ini saudara ya. Ini ayat kunci kita ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa apa saudara? Katakan rasa. Katakan rasa cukup. Memberi apa? Keuntungan besar. Wah, berkata gitu ya. Kalau ibadah dengan rasa cukup bawa cuan gitu ya. Salah saudara. Kalau kita datang bicara soal keuntungan besar, itu gak selalu soal berkat keuangan. Ya itu salah satunya. Tapi apa yang mau dibahas di sini? Kita bahas ya, udah ya. Next. Nah, kita akan bahas nanti 1 Timotius 6 ayat yang kedua sampai yang ke-10. Ini bicara soal rasa cukup saudara ya. Kalau saudara lihat ayat yang tadi, kalau sebenarnya mau dibahas, ayat ini bicara soal apa saudara? Judulnya ya, mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Jadi ayat ini gak bicara, rasa cukup, selesai, enggak. Ini spesifik loh saudara. Kalau ibadah itu datang dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Wah, berarti kalau ibadah dengan rasa syukur dapat berkat kita, kelimpahan, pelipat gandaan gitu ya. Tapi ini bicara soal ini dua saudara. Ada dua masalah. Penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Saya bagi ya, ayat 2 sampai yang ke-5 itu membahas tentang penyakit bersilat kata. Orang ini suka debat aja gitu ya. Ayat yang ke-6 ini sebenarnya kuncinya nih, penengahnya. Solusinya. Oke? Supaya apa? Ayat 7 sampai 10 bicara soal mengenai cinta uang. Next ya, supaya lebih kebayang. Saya bikin cepat aja saudara. Saya akan bacakan buat saudara nih ya. Saya baca dari sini supaya nggak terlalu jauh. Izin saudara ya. Saya bacakan buat saudara 1 Timotius 6 ayat 2 sampai ke 5.
Dikatakan jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara mereka yang percaya, saudara yang percaya dan yang kekasih. Nah, saya bahas satu di sini doa. Kalau kita ketemu orang dan orang ini orang yang percaya, seringkali kita ini memanfaatkan loh saudara, betul nggak? Saya kasih contoh ya. Saudara ketemu hamba Tuhan. Saudara kerja di situ. Atau saudara full timer atau saudara kerja di seorang hamba Tuhan lah. Kemudian orang ini kasih bantuan buat saudara. Tapi bantuannya dari 10, dia kasih 3. Saudara butuhnya 10, dia kasihnya 3. Cukup gak saudara? Cukup gak? Saudara lagi kepepet nih, aduh saya butuh 10 juta. Buat bayar uang sekolah anak. Kalau nggak ada saya dikeluarin nih. Saudara datang, saudara cerita, Pak, Bapak kan pendeta. Bu, Ibu kan pendeta, doakan saya. Tapi niatnya beda biasanya gitu ya. Gitu kan, artinya ayo dong, pendeta kan punya kasih nih. Betul ya? Bapak kan katanya rajin pelayanan, gak usah pendeta deh. Bapak kan rajin pelayanan nih. Harusnya punya kasih kan gitu. Akhirnya saudara berkata, doakan saya pinjem 10 juta. Gak minta, saudara minjem. Kemudian dia berkata, enggak, kamu harus berdoa. Harus punya iman, jangan mengandalkan manusia. Nih, sebagai benih, saya taruh 3 juta buat kamu. Enggak minjem, saya kasih. Pertanyaan saya, ini orang baik enggak? Baik enggak sebetulnya? Lo saudara datang minjem, dikasih. Tapi enggak full. Tapi dia berkata, Pak, saya butuhnya 10 juta. Kalau enggak, anak saya dikeluarin. Besok Pak, besok. Iya, ini 3 juta. Oke? Dan dia berkata, pendeta kok, orang pelayanan kok gak punya kasih. Misalnya gitu ya. Kamu kan punya uangnya, kok gak tolong saya? Pernah dengar kata-kata gitu gak saudara? Katanya orang pelayanan, jangan ngomong pendeta deh. Katanya rajin ke gereja, nolong kok setengah-setengah. Ada yang pernah gitu gak saudara? Pernah dengar kata gitu gak? Gak pernah? Puji Tuhan, berarti baik-baik semua di sini ya. Kalau nolong kok setengah-setengah, nolong tuh full dong. Selesaikan masalah saya. Banyak orang begitu pakai nama Tuhan, dia berpikir kalau dia punya beban, dia bisa lempar bebannya ke orang lain. Gak bisa saudara. Oke, next ya. Sebenarnya kalau dia orang yang beriman, ya saudaranya harus kasih penghormatan lebih. Karena kenapa? Dia saudaramu saudara. Bukan masalah dia pemimpin atau apa. Dia saudaramu. Firman berkata, karena mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Bukan kita harus saling mengasihi. Next ya, saya lanjut dulu nih supaya gak terlalu panjang di situ. Arahkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Nah, dan nasihat, jika seorang mengajarkan ajaran dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal ia tidak tahu apa-apa. Saudara, ini saya kasih contoh deh, saya kasih contoh yang nyata, tapi saudara juga gak akan tahu orangnya, jadi saya kasih contoh yang aman lah. Suatu ada seseorang, ini kisah nyata saudara, dia butuh dana untuk kontrakan rumah. Dia butuh banget. Dia butuh. Kemudian dia datang. Dan akhirnya tadi kasusnya seperti tadi. Bukan dipinjemin, dikasih saudara. Dikasih setengahnya. Dia bisa tinggal di tempat yang baik. Tapi dia baru berkata, saya kan nanti gimana dong? Nanti gimana dong? Loh kok nanti gimana dong? Loh saudara, kalau anak saya harus bayar uang sekolah, yang pusing saya atau saudara sebetulnya? Yang harusnya pusing saya papahnya.
Terus saya datang sama saudara berkata, anak saya gak bisa sekolah, bayarin dong. Bisa gak saudara? Bisa gak? Bisa gak saudara? Nggak bisa ya. Lah kenapa banyak orang anak Tuhan berpikir, oh kalau dia orang di depan mimbar, kalau saya datang punya masalah, berarti itu masalahmu. Mulai kebuka saudara? Mulai kebuka ya? Hamba Tuhan kok gak punya kasih. No. Jangan buat diri kita jadi orang-orang yang gak punya tanggung jawab buat kehidupan. Akibatnya, kenapa saya bicara gini saudara? Ini bukan soal pendeta dan semuanya saudara. Tapi kalau kita tidak pernah punya rasa ucapan syukur, mau dikasih seberapapun, gak pernah cukup saudara. Percaya gak sama saya? Ini bukan punya 10 masalah 10 juta ya. Dikasih nih 10 juta, nih buat kamu 10 juta. Selesai gak masalahnya? Selesai kan? Tepuk tangan di hore. Nah saya gak jadi dikeluarin, dikasih 10 juta. Selesai kan? Pertanyaan saya, tahun depannya minta lagi gak saudara? Minta lagi gak? Kenapa? Dia menggampang, nanti minta lagi aja. Betul ya? Kadang-kadang kita berpikir itu kasih. Tapi tanpa kita sadar, itu kita sedang menghancurkan hidup kita sendiri. Mohon maaf saudara, saya bicaranya agak keras malam hari ini. Tapi ini penting. Tapi ini penting. Kalau kita gak punya rasa cukup, maka kita akan menggantungkan hidup kita sama orang lain. Berkat Tuhan menjadikan kaya. Tuhan bisa menggerakkan hati siapapun. Tapi seringkali Tuhan yang menahan. Kenapa? Kalau enggak, kita gak pernah dewasa saudara. Ada banyak orang akhirnya, saya gak bisa apa-apa. Saya gak punya cukup modal, ayo usaha, saya gak punya modal. Saya gak punya ini, banyak alasan. Ayo mulai melayani Tuhan, saya masih terlalu muda. Ya kan? Ayo sekarang gitu, wah saya sibuk sekarang lagi kerja. Nanti kalau udah umur bertambah, ayo layani Tuhan. Saya sudah terlalu lanjut, biar yang muda saja. Gak pernah ada rasa cukupnya saudara. Ayo mulai berbagi sama orang. Mau sampai kapan pun gak cukup saudara. Kalau gak dimulai dari hal yang kecil, gak mungkin bisa handle yang besar. Next ya. Penyakitnya ialah mencari-cari soal. Nih penyakitnya nih ya, saya sebutin ya. 1, mencari-cari soal. 2, bersilat kata. Bersilat lidah, bersilat kata. Penyakitnya gitu kan. Masalah terus. Ya kan? Kalau dikasih tahu, tapi kan. Pokoknya tetap semua itu salah kecuali dirinya sendiri. Hati-hati saudara. Oke? Nah akibatnya apa? Yang menyebabkan apa? Dengki. Orang kalau kayak gini mau ditolong juga dengki hidupnya. Kalau udah dengki gak ada yang beres saudara. Fitnah, curiga, percecokan. Oke? Cedera nih, curiga percecokan. Nah, banyak orang akhirnya kenapa ribut satu sama lain? Ya karena ini hobinya tuh bersilat kata, cari-cari soal. Merasa lebih tahu dari yang lain. Nah, oke, antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Nah, ini penyakitnya tuh ini nih saudara. Pikirannya gak lagi sehat dan kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Hari ini rada-rada jelimet saudara ya. Tapi berapa banyak orang datang ibadah tujuannya bukan cari Tuhan. Tapi cari apa saudara? Cari berkat. Saya mau tanya nih, jujur deh. Kalau saya bikin sebuah acara, jujurnya KKR doa bagi bangsa. Oke? Sama yang kedua saya kasih judul KKR ibadah, terobosan keuangan, mengalir kelimpahan yang dari Tuhan. Lebih menarik yang mana saudara? Saudara kalau disuruh milih ada 2 acara, saudara datang yang mana saudara? Jujur ya, kita suka pakai ibadah tanpa kita sadar kita pakai Tuhan buat dapat berkat secara keuangan. Kita melihat Tuhan cuma sebagai juru selamat, carinya selamat doang saudara.
Tapi banyak orang gak ngelihat Tuhan sebagai Tuhan. Yang mau ikuti kemanapun Tuhan bawa, ke situ aku ada. Ada banyak orang menjadi kecewa dengan Tuhan. Bukan karena yang lain, karena berkata, Tuhan aku sudah melayani. Aku sudah mengerjakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tapi kenapa kok aku gak diberkati? Akhirnya banyak orang menjadi kecewa. Aku sudah menabur Tuhan. Pertanyaan saya, kalau waktu saudara menabur, tujuannya apa saudara? Karena saudara mengucap syukur buat setiap berkat yang sudah Tuhan beri. Atau saudara nabur, saudara berkata gini, taruh di sini, aku doakan 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat, tuh, bukan 1000 kali lipat lagi nih. Kalau saudara mikir gitu, naruh besar gak saudara? Besar gak? Itu investasi bodong namanya saudara. Banyak orang tuh serakah saudara. Tema bulan ini ngajarin kita, dasarnya harus benar saudara. Bukan more. Bagian more, bagian lebih itu bagian Tuhan. Tapi bagian berkata cukup, itu bagian saudara dan saya. Saya kasih contoh saudara. Hobi-hobi yang menarik sekarang tuh apa ya? Tas deh. Siapa di sini para wanita yang suka tas? Coba katakan. Dikasih tas, suka dikasih tas, mau? Suka? Nggak beli, nggak, dikasih. Louis Vuitton gitu ya. Apalagi Hermes, saya nggak tahu nyebutnya apalah, Hermes apalah gitu. Saya nggak tahu baca yang benernya lah ya. Saya taunya Hermes gitu ya, apapun lah gitu ya. Mau saudara? Mau ya? Pertanyaan saya, sesuka-sukanya saudara, sama itu tas, pertanyaan saya, waktu saudara bawa, maksimal bawa berapa banyak saudara? 1, kadang 2. Yang ini buat make up, yang ini buat apa gitu ya. Tuh ya, 3 buat apa? Oh ada buat tempat obat. 4 buat apa? Oh tempat receh ya. 5 buat apa? Oh banyak gitu ya. Tapi pertanyaan saya, kalau saya kasih saudara 100 tas dan bawa sekali jadi, susah gak hidupmu? Sesuka-sukanya, kalau saudara dan saya nggak tahu kata cukup, itu jadi beban buat kita loh saudara. Yang laki-laki di sini hobinya apa coba? Mobil, siapa yang hobi mobil sini coba? Ya senang aja nggak apa-apa, nggak dosa kok saudara ya. Senang sih nggak masalah. Senang mobil? Senang ya? Nah pertanyaan saya, emang saudara bisa pakai mobil sekaligus 2 gitu? Saya kan orang kaya, Lamborghini, Ferrari, bawa dua-duanya nih. Oh Bugatti, Pagani, apalah sebutin semua ya. Supercar, kayak hypercar apa sebutin lah. Saya orang kaya, caranya gimana? Oh sebelah saya di kakinya di Ferrari, sebelahnya di Lamborghini gini gitu ya. Bisa gitu? Nggak bisa. Loh saya bukan bicara berarti saudara jangan, punya 2 kan dipakai sekali-kali. Kata cukup itu saudara tahu kapan cukup buat diri kita. Saudara kalau makan, nggak tahu kata cukup, muntah saudara. Betul ya? Oh saya suka jam tangan pak. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, oh saya suka saudara. Tapi kalau saya pakai jam tangan tuh ya, Rolex nih 300 juta. Oke, Audemars Piguet 800 juta. Patek Philippe 2 miliar. Richard Mille, tapi saya ke 8 biji saudara. Menurut saudara keren gak saudara? Ini orang norak. Ini begitu ini OKB gitu. Tahu ya? Saudara punya banyak tuh gak masalah saudara. Bukan soal punyanya. Tapi soal saudara tahu seberapa batas cukup untuk saudara pakai saat itu saudara. Ada banyak orang gak tahu kapan batas cukup. Dia mau pakai semuanya sekaligus. Gak bisa saudara. Kalau udah hobi, udah cinta, kayaknya gak pernah ada rasa cukup, betul? Beli tas, kan udah beli tas, beda warnanya. Bedanya apa? Ini warna marun, lah kemarin merah, beda, merah cabai. Kan sama-sama merah, enggak beda. Beda merah pak. Oke.
Nanti merah apa lagi? Oh ini merah bata. Kalau dijajarin banyak gitu ya. Loh saudara, saya tidak melarang lah. Tapi kalau gak ada rasa cukup ya, saudara baru beli sekarang. Lo saya ngerti kok itu ada value-nya saudara, bisa dijual bisa lebih mahal lagi. Lo gak ada masalah, saya tidak ada masalah dengan itu ya saudara ya. Tapi saya bicara soal sikap hatinya. Kalau saudara beli, saya senang bahagia, saya dapat tas baru warna merah. Saudara taruh, harganya luar biasa nih. Kan sekarang tas luar biasa ya. Begitu saudara taruh, saudara pakai, datang begini ya. Iya, gitu ya. Hermes gitu ya. Waktu datang, saudara datang ke teman saudara, sosialita gitu ya. Terus tiba-tiba teman saudara yang lain datang bawa, limited edition. Cuman ada 3 di dunia. Mereknya sama, Hermes. Tiba-tiba jadi ngerasa, aduh, kok pingin yang itu ya? Padahal saudara mungkin baru beli kemarin loh saudara. Jadi enak gak hidupnya? Enggak ya? Seringkali sumber masalah manusia itu gak pernah ngerasa cukup saudara. Next ya. Nah, orang itu datang akhirnya ya tadi mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan. Ibadah itu memang sumber keuntungan. Tadi dikatakan ya, ibadah dengan rasa cukup mendatangkan, membawa keuntungan besar betul. Tapi keuntungan macam apa saudara? Kalau saya ibadah, saya datang, tiba-tiba jadi orang kaya. Berapa banyak orang datang, jujur sama diri sendiri ya. Orang datang bukan pengen Tuhannya, pengen duitnya. Orang datang bukan pengen Tuhannya, pengen apa? Terobosannya. Saya punya masalah. Ciri-cirinya kalau kayak begini apa? Begitu dia dapat apa yang mau, dia lupa Tuhan. Hati-hati loh. Sekali lagi, jangan salah, berarti kita tidak boleh kelimpahan. Salah, Tuhan datang untuk memberi kelimpahan. Tapi wadahnya jangan salah saudara. Ada begitu banyak orang, dia cari Tuhan waktu punya masalah. Tuhan. Tapi begitu masalahnya selesai, tadinya pergi ke gereja. Loh, bro kemarin kemana? Aduh, sorry bro, kenapa? Film terbaru muncul tuh di bioskop. Waktu punya masalah, carinya Tuhan. Waktu masalahnya selesai, carinya dunia. Waktu sedang perlu, wah Tuhan aku mau kelimpahan terobosan. Begitu diberkati Tuhan, jalannya beda. Ke gereja ngapain? Orang gereja mana? Gitu ya. Ada banyak orang tuh jadi sombong ketika dia diberkati Tuhan. Siapa di sini yang mau terima berkat Tuhan? Coba katakan. Pastikan wadahmu siap saudara. Bisa gak saudara jadi orang yang sama? Minimal sama ini ya. Ketika saudara punya 100.000, saudara punya 1 juta, saudara punya 10 juta, saudara punya 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun, berapapun di rekeningmu, engkau tetap jadi orang yang sama, yang tetap cinta Tuhan. Kau bisa jadi orang yang sama dan berkata, Pak, aku datang, aku mau cari Tuhan. Ketika uangnya udah banyak, pendeta, Bapak butuh apa nih? Kasih. Beda saudara. Bisa gak kita jadi orang yang sama? Atau bahkan semakin kita diberkati, semakin kita glosor di hadapan Tuhan saudara. Seharusnya semakin kita diberi, semakin kita bisa meletakkan. Amin. Next ya. Nih kata-kata tadi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Lanjut dulu deh. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar. Asal ada makanan dan pakaian, apa saudara? Siapa di sini yang cukup kalau cuma ada pakaian dan makanan? Mau angkat tangan juga setengah hati ya. Kok gitu? Tidak menarik nih khotbah gitu ya. Saudara, ini khotbah paling gambling. Ini khotbah paling beresiko yang bisa dibawakan saudara.
Kalau saya berkata Tuhan akan memberikan kelimpahan, amin gitu ya. Undang lagi Pak, undang lagi, betul ya. Tapi kalau bicaranya kayak begini, ada pakaian dan makanan cukup. Ini pendeta gak ada iman. Membuat kita lemah iman. Tapi dia nulis firman loh saudara. Kenapa? Konteksnya tadi. Ini bicara tentang cinta uang saudara. Kalau hatinya gak cukup, kalau hatinya gak siap, makanan ini cukup, kenapa? Seringkali uang itu yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi kalau wadahnya disiapkan, kelimpahan jadi bagian saudara dan saya. Amin. Next ya. Tetapi mereka yang ingin kaya, next dulu. Di sini dulu. Siapa di sini yang ingin kaya? Oh, udah mulai takut dijebak nih kayaknya. Ini pendeta penuh jebakan yang satu ini. Udah mulai, apalagi nih ya. Ini saya bacain ayat, saudara, baca di Alkitab ada, saya gak ganti-ganti, saudara. Tetapi siapa yang ingin kaya? Nah, siapa yang ingin kaya coba katakan? Saya juga pengen, saya sih. Sudah ingin kaya? Nih, saya bacain ya. Terjatuh ke dalam apa? Pencobaan. Ke dalam apa? Jerat. Dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Yang apa ini saudara? Mencelakakan. Bayangin ya. Ingin kaya, jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam jerat, dan jatuh ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Oke? Akibatnya apa? Mencelakakan. Menenggelamkan manusia ke dalam apa? Keruntuhan dan kebinasaan. Nah ini efeknya nih. Ditanya lagi, siapa yang ingin kaya? Kan udah gue bilang nih ya, ini pendeta penuh jebakan. Bukan soal kayanya saudara. Tapi keinginan yang gak bisa dikontrol ini loh saudara. Yang gak pernah bisa merasa cukup. Ini akibatnya. Ada orang punya uang 10 triliun. Saudara tahu Warren Buffett? Ada pernah dengar? Itu pedagang siomay di sebelah rumah saya. Bukan. Satu dari 5 orang terkaya dunia, saya gak tahu dia beliau urutan berapa. Dia punya kartu gratis sebuah brand yang mereknya M, ada yang tahu? Tempat makan, M kuning tahu? Nah, tahu? Dia bisa dapat makanan itu gratis seumur hidup. Orang terkaya dunia, salah satu orang terkaya dunia, setiap pagi makannya burger yang paling murah. Kenapa? Dia suka. Saudara baca di Google. Dia bisa beli McD-nya kalau dia mau. Tapi dia punya rasa cukup dan dia berkata, loh saya sukanya yang ini. Kenapa saya harus beli yang paling mahal? Banyak orang itu gak beli apa yang dia butuh. Mau beli yang mana? Paling mahal. Kenapa? Orang kaya. Gak gitu. Butuh gak? Enggak. Makanya apa? Foie gras. Ada yang tahu foie gras? Hati angsa. Kalau di Menara Eiffel tuh saya dengar cerita, saya belum pernah makan dan saya gak mau makan juga saudara. Kenapa? Itu hati. Itu benda makanan yang bermusuhan sama saya lah. Jadi kalau saya ketemu makan hati, jadi kalau misalkan ada makanan hati, saya mohon maaf dari sekarang ya, saya minta izin. Bukan saya tidak menghargai, itu kalau saya makan itu saya takut lebih tidak menghargai gitu ya. Saya bisa wah gitu ya. Tapi karena gengsi, wah makanan mewah dimakan. Saudara pernah nonton film Mr. Bean gak yang dulu saudara? Tahu ya? Yang makan apa namanya? Kerang mentah, itu namanya escargot. Escargot tuh bacanya apalah gitu ya. Kalau saya suka, karena saya suka makanan mentah yang itu saya suka ya. Tapi diceritain saudara lihat ya filmnya ya. Dia gak suka. Begitu dibuka cukup kerang mentah kasih lemon. Ya kalau nggak suka ya udah gitu ya. Harusnya nggak usah dimakan gitu ya. Bungkus kayak kasihin kayak ke siapa gitu ya. Tapi karena gengsi, masa nggak gua makan? Sepertinya dia lihat mau dimakan, dia taruh ke mana, dia buang ke mana. Begitu dia, oh semuanya baik-baik aja Pak. Oh iya, dia bawa gitu ya. Begitu kan orang gitu ya. Akhirnya tumpah diganti lagi gitu.
Saudara, berapa banyak orang menyusahkan dirinya hanya untuk terlihat hebat di depan orang lain. Ada banyak orang berusaha mengimpress itu apa ya? Berusaha memukau orang lain yang tidak dia kenal, oke? Dengan barang yang dia tidak perlu, dengan uang yang dia tidak punya. Betul ya? Berapa banyak orang akhirnya terjerat dalam utang yang begitu besar, pinjol dan semuanya. Bukan karena apa-apa. Teman saya kemarin pergi jalan-jalan, masa saya enggak? Sekarang gak cuma barang loh saudara. Sekarang tuh foto di Instagram tuh sangat penting. Gitu ya? Saya ketemu orang, kalau mau makan di restoran, itu lama saudara. Bukan lama karena apa-apanya, harus difoto dulu. Gitu ya. Kalau itu kerjaanmu ya silakan. Ada orang yang pekerjaan food vlogger, dia memang itu pekerjaannya, ya silakan lakukan. Tapi ini enggak, supaya apa? Supaya dapat like, betul ya? Dapat like gitu. Coba kalau makan di warteg, ada nggak diposting di foto nasi pecel lele, foto gitu ya? Nggak ada ya? Kenapa? Pingin dapat tepuk tangan. Oh saya nggak begitu, ya nggak apa-apa kalau nggak begitu. Oh saya nggak, foto aja nggak apa-apa, tenang aja ya. Tapi kalau cuma buat menyenangkan orang lain, buat apa saudara? Waktu kita susah juga orang ini yang tepuk tangan juga nggak akan datang bantu kita kok. Gak perlulah impress orang lain dengan sampai memaksakan diri. Gak usah saudara. Oh saya harus beli tas yang terbaru. Mengusahakan buat apa saudara? Sekali lagi saya tidak anti saudara. Saudara saya ngomong gini tuh, saya ini dulu penjual jam tangan bekas second. Jadi saya ngerti betul tentang barang-barang yang nilainya bisa naik saudara. Ada kan orang, wah sombong sekali beli jam harga 1 miliar. Tapi saya nggak punya saudara ya, nggak punya. Ini mah kan ada orang, saudara baca aja, ada jamnya harganya 1 miliar satu. Orang yang ngerti akan nggak ngerti berkata gini, buat apa? Tetap 24 jam dalam sehari. Ya biarin aja lah uang dia gitu, kenapa Anda yang repot gitu ya. Kok si paling ngatur gitu ya. Saya ngerti loh. Ya kan? Tapi setahun kemudian dia jual lagi, harganya berapa saudara? 2 miliar. Barang dibeli, dipakai, setahun kemudian jual lagi. Untungnya besar. Terus saya cerita gini bukan cerita saya, tapi saya tahu lah, jadi saya tahu barang-barangnya saudara gitu ya. Ya biarin aja kalau dia punya itu. Tapi kalau enggak, kita bahkan kadang-kadang gak ngerti. Saya ketemu banyak orang yang gak ngerti, sebenarnya gak ngerti jam. Saya mau beli kenapa? Semua teman saya pakai jam ini, saya harus pakai. Lalu saya pernah ketemu orang begitu. Bro, ya, gue mau jual dong jam gue lagi. Berapa? Dia nggak ngerti, dia beli jam Rolex saudara. Nggak ke saya, tapi dia beli di tempat lain. Bukan gara-gara ini satu saya jatuhin, nggak gitu ya. Dia waktu itu, saya udah nggak jualan juga saudara, jadi udah aman lah, tenang ya. Dikiranya saya promosi lagi, enggak. Dia beli jam, dia nggak ngerti. Jadi jam Rolex itu kan katanya investasi gitu ya. Betul, kalau saudara tahu tipenya. Ada tipe-tipe tertentu yang gak laku dijual, harganya jatuh. Dia beli 180 juta. Bro, gue baru buka 3 bulan. Gue mau jual lagi. Tipenya bukan tipe yang dicari di pasar. Saudara tahu ya hukum ekonomi ya? Barang sedikit, permintaan banyak, harga naik ya. Barangnya banyak, permintaannya tidak ada, harganya turun, gitu kan simpel ya. Dia beli barang yang gak laku di pasar. Karena dia gak ngerti, penting Rolex saja. Saya mau jual berapa? Saya cek dulu ya, saya cari harga pasaran. Bro, di pasaran itu harganya paling mentok itu 120 juta. Tapi kasih baru 3 bulan, ya mau 3 bulan, kayak 2 hari, kayak 1 hari kayak. Dia beli baru harga segitu, harga bekasnya segitu. Masa saudara mau, karena saya baru pakai 3 hari, saya mau jual harga tinggi, siapa yang mau terima? Gak bisa saudara. Kenapa? Gak ngerti. Latah gitu loh. Nah hari ini saudara,
Pastikan ketika saudara melakukan segala sesuatu, saudara ngerti nilainya. Ini bukan bicara soal barangnya saudara ya. Ketika saudara melakukan sesuatu, saudara ngerti gak kenapa saudara lakukan itu? Waktu saudara beli sebuah benda, saudara ngerti gak sih nilainya apa? Nilai yang benda itu beri buat saudara apa gitu? Atau cuma sekedar karena orang lain pakai? Enggak gitu. Handphone, sekali lagi jangan tersinggung karena kalau itu uang saudara, monggo silahkan mau dipakai buat apa, mau pakai handphone tiap sekali pakai berdering, jadi second saya beli baru lagi, terserah itu uang Anda gitu ya. Tapi ada banyak orang gini, kenapa? Oh saya beli yang terbaru, kenapa? Yang ini ada tompelnya gitu ya. Kenapa? Oh kameranya, ini jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Pertanyaan saya, emang lu suka foto-foto? Enggak. Terus buat apa? Ya gak apa-apa, pokoknya kameranya lebih bagus gitu. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau ada uangnya. Tapi berapa banyak orang akhirnya maksain loh saudara. Sampai ngutang. Saudara pernah baca berita nggak? Ada di China, ini sekitar 5-6 tahun lalu lah. Ada seorang anak, remaja, dia jual ginjal. Jual ginjal. Dan hasil uangnya dibelikan apa? iPhone. Itu pencobaan kurang gimana tuh? Terjatuh dalam pencobaan jerat tuh, iyalah berbagai nafsu yang hampa. Dan lebih parahnya lagi, 3 bulan kemudian, iPhone-nya hilang dicuri. Bayangkan saudara, sebegitu orang bisa terjerat dengan yang begitu hampa. Hari ini, sekali lagi, jangan berarti kita, berarti tidak diberkati. Enggak, pingin yang lebih. Nanti kita akan jawab, kenapa harus diberkati lebih? Tapi yang penting why-nya ini loh, kenapa saudara harus diberkati? Hari ini saya mau berkata saudara dan saya harus diberkati lebih dari cukup, bahkan harus sangat berlimpah-limpah. Amin? Tapi harus tahu kenapa. Nah oke. Tapi mereka ingin kaya terjatuh dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kenapa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya bacain ya. Akar segala kejahatan ialah apa saudara? Cinta uang. Akar segala kejahatan itu bukan uang, tapi cinta uang. Kalau hatimu melekat sama yang dunia, itu masalah. Saya berdoa saudara diberkati dengan sangat ajaib, melimpah-limpah dan sangat luar biasa. Tapi saya juga berdoa lebih lagi supaya hatimu jangan melekat di sana. Yang namanya dunia, yang namanya materi, itu pegangnya di tangan saudara, jangan di hati. Kalau pegang di hati, begitu itu lepas, sakit hatimu saudara. Kalau di tangan ya sudah. Oke? Wah Pak, pendeta sih enak aja ngomongnya kayak begitu. Saya ngalamin saudara. Saya ngalamin. Ada sebuah kejadian membuat saya hilang banyak hal. Pernah ada sebuah masa sekian tahun lalu ketika saya masih main jam tangan dan semuanya, saya diberkati Tuhan dengan ajaib. Anak saya mau pergi ke luar negeri kapanpun kami bisa pergi dan semuanya kami nikmati. Anak saya datang ke mall dan berkata, Pi aku pengen mainan. Berapa? 2 juta. Waduh mahal. Tapi lihat anak saya dengan tatapan ting gitu ya. Bapak-bapak tuh kalah sama tatapan anak gitu ya. Akhirnya saya gak tega dan saya berkata, ya sudah, beli. Tapi kemudian dalam satu waktu habis saudara. Bahkan di masa itu saya ingat banget anak saya cuma berkata, Pi, anak saya yang kedua yang perempuan namanya Ruth. Ruth pingin ayam goreng. Dan saya coba waktu berkata, nanti ya. Kalau ngalamin gitu, stres gak saudara? Stres gak? Menurut saya saudara, saya stres gak? Ya iyalah. Sampai akhirnya, kenapa saya mau berkata begini? Materi itu jangan dipegang di tangan terlalu keras saudara. Kalau memang waktunya lepas saudara. Kenapa? Hati saya rusak waktu itu. Pendeta aku gitu. Pendeta juga orang saudara. Hilangnya sekali jadi mah kerasa saudara. Ya kan? Jadi kalau saya bicara tadi gitu saya gak bicara cuma sama saudara.
This is the true story. Ini kisah nyata. Dan saya berkata, Tuhan kenapa? Mulai sok jagonya, sudah melayani bla 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 bla. Tuhan bilang, oh jadi lu ngelayanin pengen hitung-hitungan gitu. Oh, nggak berani, kalau itu nggak sama Tuhan cilaka. Gawat saudara. Dan saya berkata, oh, Tuhan sudah. Singkat cerita, sebab orang oleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari apa saudara? Iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada banyak orang akhirnya bisa meninggalkan Tuhan karena kecewa saudara. Dia pingin berkat tapi gak dapat. Hari ini, biar berkat itu datang, tapi berkat itu tidak mengubah cintamu akan Tuhan. Next. Ibadah, tadi kan dikatakan memberikan keuntungan besar ya. Seharusnya ibadah itu membuat kita semakin cinta Tuhan. Bukan cinta uang. Oh pasti gak cinta uang. Saya cintanya tas, mobil, berlian, sama aja saudara. Jalan-jalan, traveling, makan enak dan semuanya gitu. Kalau tidak terpenuhi, wah hidup saya hampa gitu. Sama aja saudara. Ibadah itu membuat kita cinta Tuhan. Loh kenapa disebut membawa keuntungan besar? Kalau saudara gini, berkat itu sumbernya atau cuma alirannya saudara? Cuma aliran ya. Kalau Tuhan itu dia sumbernya. Pertanyaan saya, lebih untung mana? Saudara dapat sumbernya atau saudara cuma dapat alirannya? Mulai paham? Mulai paham? Keuntungan itu bukan cuma sekedar yang memuaskan daging. Ibadah itu seharusnya membuat kita mendapatkan sumbernya saudara. Kalau saudara dan saya punya sumbernya, hidup saudara saya unlimited, gak terbatas saudara. Saya mau cerita sedikit kesaksian boleh ya? Supaya lebih nampak. Ini saya cerita, saya tidak sedang cerita sedih karena sudah lewat saudara ya. Waktu saya mengalami itu saya kehilangan banyak hal. Saya harus jual mobil saya dua-duanya, saya gak punya mobil. Apartemen saya hampir disita bank. Setiap hari saya dapat telepon cinta dari debt collector. Wah, gitu. Wah berarti bapak ngutang. Iya betul, utang bisnis waktu itu lah. Ya singkat cerita ada satu hal, karena uang saya ketahan di satu hal dalam jumlah yang sangat besar, yang ini akhirnya gak kebayar. Jadi utang saya waktu itu tuh seharusnya kalau dibayar bisa gitu ya, bisa. Tapi karena yang sini ke stop, hilang, gitu ya. Yang ini jadi berantakan semua nih. Saya mobil dijual, saya nggak punya mobil. Apartemen saya hampir disita bank, puji Tuhan tidak. Satu rumah saya harus saya lepas. Bukan lagi milik saya. Sedih gak saudara? Sedih, bohong lah kalau nggak sedih. Bohong kalau nggak sedih. Tapi jika saya kasih kesaksian sama saudara, nggak pernah saya nggak pakai mobil saudara. Saya kehilangan satu rumah di sebuah perumahan namanya Sumarekon di Bandung. Rumah yang saya punya itu rumah di klaster yang paling minimalis, harganya paling murah dan paling kecil, mini banget. Tapi itu harus saya lepas. Tapi sampai sekarang masih bisa saya pakai. Ajaib kan? Ajaib ya. Yang lebih ajaib lagi, waktu saya kehilangan itu, saya kasih kesaksian sama saudara ya. Saya punya seorang konsumen, saya juga sekarang di properti saudara. Bukan lagi promosi, cerita, ini kesaksian supaya tahu ya. Kadang-kadang kalau pendeta tuh agak susah kalau ngomongnya, kalau ngomong dikira kode, bingung saya gitu ya. Enggak ya, supaya jelas aja ya. Nah karena waktu saya di properti, ada orang nyewa, dia orang Jerman saudara. Dia orang Jerman, dia tinggal dia datang ke Indonesia, dia cari tempat tinggal, dan dia sewa rumah selama setahun. Dia kontak saya, itu barang punya teman saya, pegangan teman saya, dia agent juga. Tapi waktu ditelepon, dia teleponnya ke saya kan kita berbagi sharing data gitu kan. Dia telepon ke saya tuh saya bilang, kok mau kok pegang langsung nggak apa-apa kalau mau sok aja, saya bilang gitu ya. Orang mana nih? Orang Jerman. Aduh nih, gue nggak bisa ngomong Inggris katanya.
Dia ngomong apa juga saya nggak ngerti gitu. Yaudah kamu handle deh. Oh, yaudah kita bareng-bareng ya, yaudah. Akhirnya kami bagi komisi kecil lah, cuma dapat berapa ratus ribu gitu. Gitu ya. Waktu dia telepon, ngedeal, dia ngambil rumah yang paling besar. Di Sumarekon, di salah satu klaster yang baik. Rumahnya dekat banget, cuman ini rumahnya, satu rumah lagi, ini clubhouse, kolam renang, tempat yang terbaik lah. Dia sewa di situ, rumahnya kosongan. Saya bilang ini ada satu lagi, tipenya sama, besarnya sama, agak beda ke sana dikit, tapi ada beberapa barang mau enggak, saya pingin barangnya semuanya baru. Dia ambil itu, dia beli barang-barang yang terbaru dari IKEA. Diisi barang-barang yang terbaru. Oke, dia isi, dia apa segala macam. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, dia telepon saya. Oh sorry, waktu itu saya dapat komisi lumayan, nggak besar sih, cuma ratusan ribu. Kalau sewa tuh nggak besar saudara. Kalau di agent properti dikiranya, oh kamu kaya dari enggak. Kalau sewa tuh kecil. Nah karena dia orang Jerman bukan orang Indonesia, dia kesulitan dengan berbagai hal di Indonesia betul. Dia kerjanya konsultan IT untuk perusahaan Jerman. Dia ini saya butuh internet yang paling cepat. Dicariin punya masalah. Kenapa? Dia orang Jerman. Datanya nggak bisa dipakai untuk Indonesia, nggak bisa kan? Saya beresin, saya daftarin pakai nama saya. Waduh, ini saya butuh kulkas, saya cariin. Saya cariin semua. Teman-teman agen saya bilang gini, ngapain nis? Dapat duit cuma segitu, ribetnya ngelebih-lebihin ngejual rumah gitu ya. Tapi saya bilang enggak apa-apa, it's okay. It's okay. Dia butuh bantuan, saya bantu semua. Akhirnya gimana ceritanya orang ini jadi cocok sama saya lah. Jadi cocok dan dia bukan anak Tuhan. Dia maksudnya sepupu kita, bukan beragama yang sama dengan kita gitu ya. Dia ngobrol, singkat cerita, jadi teman. Ngobrol. Nah, 6 bulan kemudian saya bantu dia banyak hal lah. Dengan semua omongan orang, nih ngapain sih lu ngabisin waktu seperti itu? Saya harus datang bolak-balik, saya nungguin dipasang internetnya. Barangnya saya pesenin, aduh ini transfer gimana ya? Saya yang transferin, wah semuanya lah kita urusin. Singkat cerita, 6 bulan kemudian dia ditelepon. Kenapa? Karena dia jago IT, dia dipanggil sama negaranya, sama Jerman, untuk salah satu jadi national security di bagian IT. Artinya dia tidak bisa tinggal di Indonesia. Kalau dia konsultan ya di mana aja bisa ya betul ya. Dia harus pulang ke Jerman. 6 bulan kemudian. Nah, sedangkan kontrak kan 1 tahun nggak bisa diputus gitu aja ya. Terus dia bilang, Dennis gimana ini? Ya, gimana? Saya bilang gitu. Terus dia bilang gini deh, kamu pakai aja deh 6 bulan sisanya. Wah, puji Tuhan, ajaib. Saya bilang gitu kan. Tapi saya mikir lagi, lah barang-barang saya kan di sana ya. Naik mobil juga 5 menit, ngapain saya bolak-balik, pikir-pikir capek juga kan. Kayak orang gak ada kerjaan gitu, pindahan 6 bulan kemudian balik lagi. Saya aduh malas deh gak jadi deh. Yaudah thank you aja udah. Terus dia bilang barang-barang saya tolong jualin. Barang-barang saya tolong jualin gitu ya. Kalau di Jerman beli baru dipotong 20% mau. Bro ini Indonesia ya, mana ada orang mau dipotong 20%. Langsung beli barangnya beda ya gitu. Pokoknya kamu jual aja sampai laku, ya udah. Kan permintaannya betul ya. Terus saya bilang, bro ada masalah kedua. Masalah kedua apa? Internetnya itu kontrak, karena dia pakai internet yang paling cepat. Kalau satu merek home gitu ya, itu harus kontrak minimal setahun. Saya bilang ini nggak bisa di cancel, nggak bisa diputus. Kalau kan nama saya yang jelek, saya bilang gitu. Oh it's okay, nggak apa-apa. Saya akan bayar sampai 1 tahun. Jadi itu rumah dikasih furniture baru, dikasih internet selama setahun full, dan di perumahan kami itu ada biaya bulanan untuk kebersihan dan semuanya, kurang lebih 1 juta sebulan. Dan dia bilang saya yang bayar. Oke, saya bilang gitu. Nah singkat cerita, karena sebuah hal, beberapa hal, akhirnya kami harus pindah ke rumah situ. Yaudah saya bilang nikmatilah sekali waktu. Bayangkan, saya harus kehilangan rumah yang kecil, tapi saya bisa menikmati rumah yang lebih besar. Udah kayak orang sombong saudara. Kalau keluar tuh sebelah kolam renang gitu ya. Dan satu-satunya di seluruh perumahan Sumarekon yang jalannya buntu saudara. Jadi buntunya bukan buntu jelek ya. Begitu buntu ini pintu belakang dari clubhouse-nya. Jadi kalau saya melangkah sedikit, saya punya lahan parkir yang luas, saya punya langsung kolam renang private gitu ya, dan di area yang terbaik. Singkat cerita, waktu saya cari mobil, ada berkat lah. Tuhan memberikan berkat untuk bisa
DP mobil dan bisa ada berkatnya gitu ya. Nah singkat cerita waktu saya cari, kan saya punya masalah di BI checking nih waktu itu kan. Nama saya nggak bisa dipakai saudara. Bingung, pakai beberapa nama saudara dan semuanya bermasalah lah waktu itu. Dan pembelinya ini saya nggak kenal saudara, penjual ini saya nggak kenal. Saya datang ke satu dealer di sebuah tempat, saya tanya-tanya, saya cari mobil yang murah, pokoknya yang DP-nya sekian, cicilannya sekian, selama 3 tahun. Dia bilang, ada, harganya murah. Oke pak, bisa. Dia cek dan segala macam, dia cariin. Ya udah, ada mobil ini. Dia cariin, pak ini ada mobil bagus. Akhirnya kejual nggak bisa. Saya bilang, tapi kayaknya saya suka mobil ini deh. Dia cariin sampai kemana-mana. Pak jangan pak, ini jelek mobilnya, jangan. Jadi dia yang sibuk nyariin buat saya saudara. Terus saya bilang, pak sorry bukannya gimana-gimana. Lah saya kan butuh kaki pak. Loh saya ada mobil, saya dipinjemin sama kakak saya, tapi kan saya gak enak. Ini mobil istrinya gitu. Saya gak mau, saya mau balikin segera saya bilang. Terus dia bilang gini deh pak, sekali lagi ya, bukan orang Kristen loh saudara. Jadi dia gak peduli mau siapa pendeta, mau dia I don't care juga gitu ya. Terus dia bilang gini, pak yaudah deh, bapak gak usah sungkan. Tapi silahkan bapak pakai mobil saya. Saya ada satu mobil yang saya gak pernah pakai pak, jarang saya pakai. Gak usah pak, gak apa-apa pak, bapak pakai aja. Gak usah pak, gak apa-apa saya pakai. Dan satu hari dia datang, dia bawa mobilnya. Saudara tahu mobilnya apa? Mercedes Benz C180. Jadi si bapak yang kemarin kena masalah ini gitu ya, hari ini masih kalau turun gak kelihatan susah lah saudara, minimal turun dari Mercedes ya, rumah di perumahan wah paling besar di komplek itu gitu ya, punya private pool, punya semua. Ada begitu banyak cara Tuhan bisa memberkati saudara dan saya. Masalahnya hati kitanya terikat saudara. Kita pengennya punya saya. Saudara bayangkan, saya tinggal di rumah itu, barang-barangnya baru, IKEA, semuanya kan gitu ya, karena gak laku-laku. Ya iyalah susah ngejualnya saudara, dipotong 20%. Sampai akhirnya kejual karena dipotongnya 50% deh katanya. Baru langsung pada berebutan, iya gitu ya. Orang Indonesia kan suka sale kan, ya, tingkat kebrutalan dan kecepatannya itu tergantung berbanding lurus dengan diskonnya gitu ya. 20% gak ada yang goyang saudara. Begitu 50%, saya gitu. Langsung cepat gitu. Dan itu laku, dia bilang ya sudah deh, karena ini sudah mau menjelang akhir dari masa kontraknya. Baru bulan ini selesai, saya kembali ke rumah yang sekarang. Tapi bayangkan saudara, saya dapat banyak limpahan, saya punya gazebo, saya punya apa, jadi rumah saya ini kayak, saya bingung sendiri, saya bingung, ini saya barang mau taruh mana gitu ya. Ada orang satu lagi, suaminya orang Korea, dia juga harus pindah, dan dia bilang, Nis, saya bingung barang-barang saya, kamu ambil deh gitu. Itu saya udah kayak, makanya kata saya juga ya, kalau Tuhan bersama kita tuh gak susah saudara. Itu makanan impor Korea semua, saya bingung bawanya ke Jakarta. Kamu bawain deh semua, jadi gaya kan ya. Terus makanan-makanan Korea, jadi rumah saya kalau datang tuh kayak orang Korea gitu, kayak ada kimchi apa, sampai ada benda-benda yang saya gak jelas ini apa gitu, saya juga gak ngerti. Tapi saya mau berkata, kalau Tuhan yang jamin hidup kita, saudara gak usah takut saudara. Dia tuh sumbernya. Banyak orang tuh bekerja banting tulang gitu ya. Kalau Tuhan mau memberkati orang, semudah itu saudara. Tapi harapanmu jangan sama manusia. Karena firman berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa banyak orang hidupnya susah diberkati? Karena hidupnya terkutuk, mohon maaf saya keras ngomongnya. Kenapa? Karena mengandalkan manusia. Siapa manusia? Kenalan, saudara, sebutin satu-satu. Siapa? Koneksi. Dan jangan lupa, saudara manusia bukan? Kadang-kadang kita lupa, saya gak ngandelin orang lain. Tapi kita mengandalkan diri sendiri dan gak ngandalin Tuhan. Hidupnya di bawah kutuk saudara, langit tembaga. Dapat tapi kerjanya keras. Dengan berpeluh engkau akan, firmannya bilang gitu kan? Dapat tapi setengah mati. Tapi kalau Tuhan yang memberikan, caranya ajaib. Tapi jangan salah, hatinya dulu diberesin saudara. Waktu hati saya gemerungsung dan semuanya, saudara bayangkan saya pernah dalam satu masa, waktu saya harus gini caranya ABCD. Saya bahkan beli token listrik aja, gak bisa saudara.
Loh kok gak ada yang bantu? Saya memang gak cerita. Loh saya memang gak cerita ke siapa-siapa. Jadi kok, emang di AOC gak ada yang bantuin gitu? Orang-orang suka gitu ya. Masa sih Ibu Selvi gak bantu? Bantu. Kalau tahu, kan dia gak tahu. Loh, kalau tahu mah dia bantu pasti. Cuma saya gak ngomong. Lo tahu dari mana beliau? Saya gak punya mobil. Loh, setiap hari saya pakai mobil kok. Ada aja, ada orang bilang pakai ini. Dari mobil yang, jadi saya tuh cukup ganti-ganti mobil agak sering waktu itu. Dari mobil yang agak lumayan, mobil yang gak ada AC-nya, mobil yang kalau kata orang Sunda tuh AG, angin gelembung, kalau sini AB, angin apa, blower apa, angin brobos gitu ya. Jadi kalau udah buka itu tuh kayak orang lagi bergaya, buka jendela ya. AC-nya gak nyala saudara. Tapi bisa gak kita mengucap syukur dalam segala keadaan? Hari ini hatinya loh. Saya masih mengucap syukur, gak pernah hari-hari saya tuh dalam kesusahan besar, kecuali saat saya benar-benar mengandalkan diri sendiri. Habis saudara. Waktu saya pakai semua cara, saya harus usaha ini, saya harus usaha ini. Bayangkan ya, waktu saya kerja keras, tanpa mengandalkan Tuhan. Pendeta juga bisa lupa saudara. Loh saudara, saya mau kasih tahu, waktu saya mengalami itu, saya tuh gak banyak ngambil pelayanan loh saudara. Kenapa? Karena saya tahu, saya dididik dari dulu, pelayanan itu tujuannya bukan cari uang. Kalau kondisi saya baik-baik aja, kita nothing tulus. Bisa gak saya telepon saat itu sama Pak Winoto? Pak Winoto, saya mau datang, bisa gak undang saya? Diundang gak? Undang. Saya bisa telepon ke Bu Catherine, saya bisa telepon ke semua cabang, betul ya? Saya mau datang, undang. Bisa gak? Dapat PK gak? Tapi kenapa saya gak lakukan? Kalau saya lakukan itu saat itu, saya datang ke sini bukan melayani Tuhan, tujuannya cari uang saudara. Ini bukan soal uangnya, ini soal sikap hatimu apa. Jangankan cuma saudara datang ke sini ibadah cari gitu berkata gitu. Pendeta juga bisa gitu saudara. Bisa loh saudara. Kita bisa pakai mesbah ini jadi mimbar. Tapi harus cuma berkata, Tuhan, jangan biarkan saya cuma kerja di kerjaanmu, tapi biarkan saya benar-benar melayani Engkau. Hati saya gak beres waktu itu, saya gak berani ambil saudara. Saudara lihat kan, saya pernah hilang sekian lama, betul ya? Karena saya tahu hati saya itu dalam kondisi kepepet, butuh uang. Dan kalau saya telepon ngemis minta pelayanan, maka saya bukan melayani Tuhan. Saya cuma melayani perut saya saudara. Hari ini, kalau saudara dalam keadaan yang paling kepepet, masih gak bisa ngandalin Tuhan. Ceritanya sedih banget, tenang. Tuhan sudah kerjakan yang ajaib. Hari ini hidup saya jauh lebih baik. Tuhan yang memberkati. Makanya saya berani cerita. Kalau lagi susah saya cerita. Itu bisik-bisik namanya saudara. Ya kan? Tapi saya mau berkata, sudah dilewati. Dan dia Tuhan yang membuktikan. Dia Tuhan yang bisa mengangkat dalam satu waktu saudara. Hari ini, jangan anggap remeh apa yang ada di tanganmu. Next ya. Dapat Tuhannya. Saya baca ini, tetapi engkau hai manusia Allah. Siapa di sini manusia Allah? Saudara dan saya itu manusia Allah. Kita diberikan nafas kehidupan dari Tuhan. Jauhilah semuanya itu, yang tadi itu ya, cari-cari cinta uang dan semuanya itu. Kejarlah apa saudara? Keadilan. Kejar apa? Ibadah. Kejar apa? Kesetiaan. Kejar kasih, kejar kesabaran, kejar kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Next. Ayat ke-12 saudara. Ayat 11 itu ya. Ini saya baca cepat aja 11 ini. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah diikrarkan. Oke next saja ya, nanti saudara baca sendiri ya, kepanjangan supaya gak kelamaan.
Saya baca di sini, yang ayat sini, yang 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Siapa orang-orang kaya di dunia ini? Lihat sebelahmu saudara. Ini orang-orangnya seharusnya ditetapkan jadi orang-orang yang kelimpahan. Bukan cuma di surga tapi di dunia. Amin. Coba lihat, peringatkanlah. Nanti kalau saudara diberkati Tuhan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan apa? Jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Siapa di sini yang benar-benar 100% tidak bergantung kepedeannya sama uang? Ada? Contoh gini ya, saudara punya uang 20.000. Saudara masuk ke mall yang paling mahal di kota ini, di Shalom. Pede gak saudara? Pede gak? Bawa anak nih, yang tiba-tiba mah mau minum gitu ya, 20.000 kayaknya aqua doang nih. Pede gak? Pede gak? Gak pede ya? Masuk toko baju, pede gak? Kadang-kadang gak pede ya? Tapi kalau saudara di rekeningmu ada uang 10 miliar gitu, pede gak? Pede dong, mau bawa kopi juga jalan aja betul ya. Nah, betul ya? Kita sebenarnya masih bergantung gak sih sama jumlah rekening kita? Sadar gak sadar ya kan? Betul ya? Tapi Tuhan bilang, yang itu tuh jangan diandalkan saudara. Kenapa? Bisa tiba-tiba hilang. Lu saya jadi saksi hidup saudara. Itu hilang dalam sekejap. Bapak salah investasi ya? Tidak. Kenapa? Gak usah nanya, gak akan saya ceritain. Yang pasti bukan investasi bodong, bukan kripto, bukan apa. Pokoknya gak bisa lah. Ya saya gak usah cerita lah. Tapi dalam satu waktu, hilang. Bisa gak? Bisa. Jangan diandalkan. Melainkan pada siapa? Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa saudara? Dinikmati. Berapa banyak orang punya banyak tapi gak bisa menikmati. Saya kasih contoh cerita saudara ya. Ini kejadian dahulu sekali. Istri saya itu keluarganya dari keluarga toko emas saudara. Jadi sebenarnya kalau mau narik-narik sana sini mah bisa lah ya waktu itu juga. Mereka memilih untuk berharap sama Tuhan lah. Karena dia toko emas, kami itu bisa masuk bukan pabrik lah tapi apa ya, jadi kayak grosirnya lah. Jadi yang boleh masuk itu hanya toko-toko emas. Jadi kalau saudara masuk ke toko emas kan biasanya saya mau lihat satu gitu ya. Dikeluarin, dicoba, dikembaliin dulu. Saya mau lihat yang itu, balikin dulu yang itu gitu ya. Begitu kan? Nah kalau yang ini beda saudara. Karena ini toko-toko kan, yang masuk juga dan masuknya kayak film-film di apa? Film-film action mafia gitu. Yuk, kalau masuk kita ke satu tempat yang kayak toko elektronik nggak laku dan memang kayak nggak niat jualan. Kosong, barang jadul, kita datang nggak dilayani, nanya kayak jauh seenaknya. Jadi orang nggak akan mau datang lah. Memang tujuannya itu supaya apa? Jadi begitu kita masuk ke dalam ada pintu, kita gedor, duk gitu. Ada CCTV, dia lihat, oh dia kenal orang ini dari toko ini. Dia buka, cekrek. Nanti begitu masuk ada 2 pintu, itu pintu besi, juk gitu bukanya. Begitu satu pintu lagi, ada 2 pintu, kita harus milih yang mana nih. Kita tahu datang, kita kata lagi, duk, buka lagi otomatis. Nanti dipencet, buka gitu. Ada ruang tunggu, ada 3 pintu. Begitu masuk di dalamnya, itu di mejanya, itu yang namanya emas, kalung, cincin, apa semuanya di situ. Itu ngambilnya begini saudara. Kayak ngambil begini, kuruk gitu banyak. Karena kenapa? Toko emas kok milih ya, siapa ini 5, ini 10 gitu, model ini modelnya gitu kan. Jadi dia taruh aja di meja begitu. Saya mau model ini, dikeluarin, buruk banyak gitu. Nah, kemudian salah satu pemiliknya, anak dari pemiliknya, seorang wanita, saya sebutnya Cici lah ya, karena beliau udah lebih senior dari saya jauh. Dia lihat foto saya waktu itu, ini kasus lama ya gitu, cerita lama. Dia bilang, Nis, gue tuh baru dari Jepang ya. Iya Ci. Terus sebelumnya dari mana? Pelayanan gitu kan. Terus dia bilang, enak ya hidup kamu. Keliling. Ya enak lah Ci. Terus saya bilang, ya Ci pergilah. Duit punya, saya bilang gitu ya. Dia makanya mau pergi ke mana juga bisa betul ya. Dia bilang gini loh. Aduh nih saya sih susah nih. Kenapa? Duitnya ada.
Tapi saya gak bisa tinggalin ini toko. Karena ternyata kalau dia punya kayak gitu, dia gak bisa tinggalin. Kalau kosong. Kalau orangnya jahat, ngabibruk gitu aja. Hilangnya banyak, saudara. Jadi bayangkan, orang, saya sebutnya pabrik aja, pabrik emas, grosir gitu ya, uang banyak, tapi gak bisa pergi kemana-mana. Enak gak? Itu sama kayak ada orang, uangnya miliaran, triliunan, kena sakit, gak bisa makan apa, cuma bisa pakai infus. Enak gak? Tapi uangnya miliaran. Oke? Saya kasih contoh yang lebih relate sama kita, gampang. Gimana kalau ada orang datang sama saudara, ditawar gini, mau nggak saya kasih saat ini masing-masing nih ya, uang 1 triliun, mau nggak saudara? 100 miliar deh, mau nggak? Mau? Mau nggak? Tapi syaratnya besok meninggal. Mau nggak? Mau nggak? Kenapa nggak mau? Buat apa? Betul ya? Hari ini saya bukan ngomongin duitnya saudara, tapi saya ingin tahu loh. Saya ingin kita sama-sama belajar yang kadang-kadang kita kejar secara berlebihan itu. Kalau kita dihadapkan pada satu hal namanya kematian, itu gak ada gunanya saudara. Berapa banyak orang ninggalin keluarga, ninggalin semuanya buat cari apa? Uang, more, gak ada rasa cukup. Habis semuanya. Waktu semuanya. Begitu dia dapat, dia akhirnya cuma berkata, buat apa semua ini? Betul ya? Jadi sekali lagi, bukan berarti kita tidak diberkati saudara, harus diberkati itu. Karena itu jatah dan bagian saudara saya, betul? Tapi jangan terikat saudara. Apa? Next. Nah, kenapa harus ditambah? Tadi kan ditanya ya. Ya kan? Saudara mau ditambah mau. Kenapa mau ditambah? Bingung ya, ya kenapa ya gitu ya. Bahkan Tuhan bilang kenapa harus ditambah? Nih, peringatkanlah agar mereka apa? Berbuat baik. Kalau saudara tahu rasa cukup, ada 10 makanan, saudara tahu batas saudara ada beda-beda ya. Ada orang-orang yang mungkin makan 1 kenyang. Betul ya? Ada 10, dia makan 1 kenyang. Ada yang 1 kurang, saya 2, gak apa-apa makan 2. Saudara punya 10 betul ya? Saya 2 kurang 3 boleh silahkan. Tapi kalau saudara tahu batasmu itu 2 atau 3, yang 7-nya ini bagian orang lain saudara. Kalau orang gak tahu batas cukup, 10-10 dia makan. Udah mau muntah, tapi harus dimakan. Semuanya buat saya. Muntah saudara. Kalau saudara punya dikasih banyak sama Tuhan kepercayaan, ingat ada bagian saudara, ada bagian orang lain. Bisa gak saudara dipercayakan banyak, tapi saudara tahu batas cukupmu. Jadi kalau saudara diberkati, kenapa harus ditambah? Kenapa harus lebih dari saudara cukup? Kenapa harus more than enough? Karena supaya saudara dan saya dapat berbuat baik, tolong orang saudara, menjadi kaya dalam kebajikan. Suka apa saudara? Memberi dan membagi. Suka memberi enggak? Suka membagi enggak? Nanti Pak, saya baginya kalau udah banyak uangnya. Bohong saudara. Saya ketemu orang, makin kaya makin pelit. Itu berbanding lurus gitu. Kenapa? Dia takut susah. Kalau kita gak belajar dari yang kecil, saudara gak mungkin bisa bagi yang besar kok saudara. Kalau saudara ngasih sebelahmu makanan, gak berani. Gak mungkin kok ngasih makan 1000 orang di luar sana. Gak mungkin saudara, percaya sama saya. Saya cuma bisa ngasih makannya 1. Kasih 1 saudara. Gak harus 1000. Tapi belajar. Suka memberi, suka bagi. Dan dengan demikian, apa saudara? Mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi seharusnya ketika saudara dipercayakan lebih, saudara tahu batas saudara.
cukup buat saya. Yang lainnya buat jadi saluran. Izinkan Tuhan menjadikan kita saluran berkat. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan berkati aku supaya aku jadi saluran yang daripadamu. Tapi begitu dialirkan, diempat saudara. Ingat, boleh menikmati. Tapi jangan lupa jadi saluran. Next. Nah saudara, ini keuntungan besar nih. Kenapa? Dapat Yesus, dapat semua. Lebih dari cukup. Firman kasih contoh banyak. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan berapa? 5.000 orang laki-laki. Coba di sini, yang laki-laki berapa orang? Coba katakan. Yang perempuan banyak laki, banyak perempuan. Di mana-mana perempuan tuh biasanya lebih banyak kalau ngumpul saudara. Jadi kalau 5.000 laki-laki, ya anggaplah perempuannya 10.000. 7.000 deh. Belum kalau ibu-ibu bawa anak. Betul ya? Ya kan? Jadi lebih dari 10.000 ini kisaran. 5 roti dan 2 ikan. Bisa memberi makan unlimited saudara. Oke, bahkan lebih sisa 12 bakul. Oh berarti banyak ya, jangan salah. Orang-orang tuh, coba saudara lihat ya, kalau habis acara pasar murah ada lebih. Saya pernah lihat orang gitu ya, oh iya yang mau lebih lagi boleh bawa lagi. Begitu dia bawanya berkarung-karung saudara. Tapi masih sisa 12 bakul saudara. Lihat, firman berkata tongkat Musa membelah laut merah. Musa gak berkata, oh gak usah pakai tongkat, Tuhan enggak. Kalau Tuhan bilang pakai tongkat, pakai tongkat. Ini artinya apa? Jangan sepelekan apa yang ada di dalam tanganmu saudara. Oke, tembok Yeriko runtuh dengan dikelilingi saudara. Next. Bersama Tuhan, hal kecil yang ada di tangan saudara dan saya dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Bagi siapa? Kemuliaan nama Tuhan. Hari ini coba, lihat di tanganmu ada apa saudara? Keahlian apa yang Tuhan beri dalam tanganmu? Mungkin hal sederhana, oh saya cuma jago ngulek sambal. Saudara tahu Bu Rudi? Seberapa dia sukses sekarang? Awalnya jual apa? Sambal saudara. Ya, Ibu Rudi kan tidak terkenal. Namanya judulnya Sambal Bu Rudi. Sekarang jualannya macam-macam betul. Basicnya bikin sambal saudara. Jadi kalau saudara sebenarnya, oh, saya nggak bisa apa-apa, pasti cuma bisa bikin sambal. Cukup saudara. Kalau Tuhan yang berkati lebih dari cukup. Saudara bisa apa? Oh Pak saya nggak bisa berusaha, saya nggak punya modal. Bisa. Jual apa? Itu jual properti. Modalnya berapa? 0 saudara. Modalnya apa? Ngomong. Betul? Jual apa? Asuransi, belajar saudara, apapun lah. Jadi sebenarnya Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Senjata-senjata yang seharusnya bisa membawa saudara saya ajaib. Jadi kalau kita berkata, oh saya nggak bisa. Ingat kuasa perkataan lo saudara. Hati-hati dengan apa yang saudara dan saya ucapkan. Kalau kita bicara nggak bisa, nggak jadi saudara. Tapi kalau kita lakukan bersama dengan Tuhan, dan kita berkatakan bersama Tuhan, aku akan melakukan perkara besar, kelimpahannya dari Tuhan jadi. Amin. Sekarang pertanyaan, siapa yang pingin kaya? Jangan pingin kaya, pingin hidup dalam kelimpahan saudara, beda itu. Kalau pingin kaya isinya percobaan semua tadi. Siapa gini? Saya ingin hidup yang diberkati. Karena hidup yang diberkati yang dari Tuhan, itu membawa yang ajaib. Orang kaya, anak rajanya banyak amburadul, tapi orang yang diberkati Tuhan, anak cucunya memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang kaya dia bisa menghalalkan segala cara, tapi orang-orang yang diberkati Tuhan dan dia ngerti hidupnya karena berkat Tuhan, dia akan jaga integritas. Karena dia tahu itu karena Tuhan dan bukan karena dirinya. Hari ini saya mau berkata, jangan cuma ingin jadi kaya, tapi ingin nih untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Next. Firman berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, more than enough. Saudara dapat Tuhan, saudara dapat semuanya. Amin. Ya, saya tutup dengan sebuah perenungan. Saya ingin saudara keluarkan kertas, handphone atau apapun lah yang bisa buat saudara catat.
Saya nggak akan ambil waktu panjang, banyak-banyak enggak. Tapi saya minta mau ngajak saudara untuk mencatat 2 hal. Hal pertama, coba catat. Sebetulnya hal apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Coba mulai catat. Oh, saya jago masak, saya bisa nyanyi, saya bisa bicara dengan baik. Tulis aja. Oke, nanti saudara boleh lanjutkan di rumah ya. Catat dulu aja yang saudara bisa kerjakan ya. Dan yang kedua, catat 5 orang yang Tuhan taruh di hatimu untuk saudara berkati. Berkati kan harus selalu materi saudara ya. Bisa saudara doakan, bisa saudara diingatkan, iya sini udah lama gak datang. Apa kabar? Dia bisa saya bantu. Tapi bisa gak kita mulai praktek kalau hidup kita itu menjadi saluran berkat? Minimal 5 orang saudara. Gak ada Pak, masa gak punya tetangga? Sejelek-jeleknya 5 orang tetanggamu aja gitu ya. Jelek-jelek ngapain? Beliin kue gitu ya, mungkin cuma 1000-an 2000 gitu, bagiin sama 5 tetangga. Pak ada kue gitu, Bu ada kue 5 biji, it's okay. Tapi belajar untuk apa yang di hidup kita itu boleh jadi berkat buat orang lain. Amin. Saudara lihat, kalau saudara lakukan dalam ketaatan, Tuhan akan berkati setiap apapun yang saudara saya kerjakan. Amin. Karena apa yang kita kerjakan bukan cuma dapat profit, keuntungan secara materi buat kita, tapi ketika kita dapat sesuatu, hidup kita jadi berkat buat orang lain. Ketika Tuhan lihat, wah ini kurang nih buat memberkati orang di sekitarnya, Tuhan berkata, kalau 5 kurang, aku berkati 5 bisa dipercaya, aku berkati kamu lebih supaya bisa memberkati 10 orang. Oh 10 orang dia bisa dipercaya, Tuhan berkata, wah bisa dipercaya untuk memberkati 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, bahkan mungkin bagi bangsa-bangsa. Tapi hari ini mulai biasakan hidup kita, jangan begini mentalnya, tapi mentalnya begini saudara. Dan saya tutup dengan begini, setelah ibadah ini jangan ada yang datang sama saya dan berkata, Pak saya punya masalah, Bapak kan khotbah gitu, tolong saya, awas ya kalau ada bisa gitu. Pasti aja ada kejadian kayak begitu biasanya ya. Ingat, ini bukan datang buat begini, tapi buat begini saudara. Oke? Karena kita gak cuma mau ngasih ikannya, punya kailnya di tangan Yesus. Dia berkata, Pak saya butuh uang untuk bayar pajak. Tuhan berkata waktu itu juga ya, sama muridnya bilang apa saudara? Pergi apa? Mancing, bayangkan, aneh banget ya. Kurang aneh gimana cara Tuhan? Pak, saudara datang sama saya gitu, Pak saya butuh uang nih, buat apa? Buat bayar saya harus ngapain Pak? Pergi mancing, liburan. Aneh banget gak? Aneh ya? Aneh kan? Tapi kalau saudara lakukan bersama dengan Tuhan, dan itu Tuhan yang ngomong lakukan saudara. Kalau Tuhan bilang, nah angkat tongkatmu, cuman tongkat, lakukan. Kenapa saya ngajak saudara praktek? Karena yang kecil itu harus saudara angkat di hadapan Tuhan saudara. Jangan, oh iya saya punya tongkat. Tuhan berkata sama Musa, nah ya belah, angkat bawa gitu. Dan Musa berkata, nggak usah lah, ya, saya mau percayalah Tuhan pasti bisa membelah gitu ya. Itu gak kejadian saudara. Tapi kalau Tuhan berkata apapun, sekecil apapun, tidak mungkin. Saudara berkata, kamu datang temuin orang itu, tapi gak mungkin Tuhan, saya gak punya modal. Kalau Tuhan datang dan berkata, lakukan itu, lakukan. Di dalam nama Yesus. Jangan kerjakan yang besar, amin. Jangan pandang kecil apa sesuatu yang ada di tanganmu. Sekalipun itu sedikit, dan mungkin di mata manusia gak ada apa-apanya. Di tangan Tuhan, itu jadi luar biasa. Kuncinya, praktek saudara. Tuhan bilang mulai bikin sambal, bikin sambal. Tuhan bilang bikin apa saudara. Supaya nanti ketika saudara lakukan dan saudara dapat, jangan lupa ada bagian saudara, ada bagian orang lain ya. Oke, yuk kita tutup.